Dan kayak ini juga aku pakai di makeupku kalau kalian bisa. Dan kali ini apa sih? Hai, ketemu lagi di channelku Maria. Kali ini aku akan nge-review produk terbaru dari Emina Cosmetics. Yap, sini juga udah di request beberapa dari kalian. Yang pertama adalah Emina Daily Matte BB Cream. Terus yang kedua, Emina Daily Matte Compact Powder. Jadi sepertinya sih ini masih cukup baru ya. Yang membuat aku shock tuh waktu pertama kali aku cari-cari di Shopee, ternyata harganya super duper terjangkau. Kalau nggak salah sih dua ini sekitar 60 ribuan berapa. Wow, murah banget ya. So aku penasaran untuk kualitasnya kayak gimana. Dan akhirnya di videoku kali ini aku akan review mulai dari teksturnya, terus hasilnya kayak gimana waktu dipakai di wajahku. Dan pastinya nggak ketinggalan sampai ke tes ketahanan. Ingat ini hasilnya matte, jadi kita akan lihat ya nanti di tipe kulitku yang kombinasi normal to oily kayak gimana waktu dipakai seharian. Dan kalau kalian penasaran untuk review lengkapnya seperti apa, keep on watching! Oke, itu tadi untuk detail package luarnya ya, bener-bener nuansa kuning yang fresh banget menurut aku. Dan yang aku tekankan di sini pastinya untuk produk lokal Emina Cosmetics itu sudah halal dan BPOM. Jadi kalian bisa bebas dan aman banget mau pakai. Apalagi biasanya untuk produk Emina ini akan cocok buat remaja. Yuk langsung aja aku akan pakai di wajahku. Yang pertama ini adalah Emina yang Daily Matte BB Cream terlebih dahulu ya. Jadi untuk package dalamnya seperti ini, dia berbentuk tube yang kecil. Untuk neto dari BB Creamnya ini sih 16 gram. Harga terupdate-nya di official store 28.500 harga asli, tapi lagi ada diskon jadi 27.075. Menurut aku sih memang harganya masih cukup terjangkau, mengingat juga netonya nggak terlalu banyak ya. Maksud aku beda dari BB cream pada umumnya yang 30 ml ataupun 35 ml. Jadi kayaknya sih dari segi harga memang menyesuaikan isinya ya. Cuma langsung akan aku coba aja ya. Ini di shade yang aku pakai adalah natural. Di bagian belakangnya ini ada beberapa klaim produk, nanti akan aku bahas setelah selesai mengaplikasikan produknya di wajahku. So pertama kali aku akan ambil kira-kira satu pump aja. Dari segi teksturnya aku akan kasih tunjuk ya. Dia ini sebenarnya agak cukup kental, udah gitu dari warnanya kayaknya cocok nih. Jadi dia warna-warna natural yang nggak terlalu pink. Biasanya sih masuk di skin tone aku. Seperti biasa akan aku total di separuh wajah dulu. Jadi di kanan ya aku total produk BB creamnya. Dan barulah sekarang aku akan ratakan. Ini bebas, kalian bisa pakai spons atau puff cushion. Tapi kalau aku sendiri lebih suka pakai puff ya. Menurut aku walaupun dia teksturnya cukup kental, waktu diratakan itu dia kayak cepet gitu loh ngeratainnya. Jadi nggak ngeblok atau seperti apa, hasilnya bagus. Dan coveragenya kayak gini. Di area bawah mataku sebenarnya sudah cukup menyamarkan, tapi di noda-noda kayak masih agak terlihat samar-samar gitu ya, kayak di noda di pipi ataupun bekas-bekas jerawat di dagu aku. Dan nggak masalah ya, aku akan lanjut di sisi kiri wajah aku. Menurut aku setelah aku blend lama-lama aku baru sadar kalau warnanya tuh cocok banget di skin toneku. Kayak nggak keputihan ataupun terlalu kuning, karena kan kadang skin toneku tuh kayak neutral yellow, jadi kadang tuh kalau misalnya netral agak sedikit pink jadi keputihan. Tapi untuk yang ini kayak ada sedikit kuningnya, jadi masuk banget di skin toneku. Waktu aku bandingkan dengan leher aku juga kalian bisa lihat nih sama ya. Dan akhirnya selesai aku akan kasih lihat ya hasilnya. Menurut aku sih ini kayak matte tapi masih natural, cuman nggak yang terlalu glow ya, bener-bener yang matte. Kalau aku zoom juga dia tuh kayak kelihatan kalau kita pakai BB cream. Cuman aku rasa masih aman karena teksturnya di wajah aku tuh ringan banget. Udah gitu dari segi coveragenya di area bawah mata aku sebenarnya dia cukup menyamarkan tapi belum maksimal. Udah gitu di pipi aku ataupun di bekas-bekas jerawat yang ada noda-noda, dia juga masih agak kelihatan.
So, aku memutuskan untuk menambahkan sedikit lagi nih di area imperfection wajah aku biar lebih mengcover. Setelahnya baru aku ratain lagi. Hasil akhirnya kayak gini menurut aku sudah cukup mengcover ya. Untuk finishnya aku suka sih sejauh ini. Buat kalian yang punya tipe jenis kulit berminyak ataupun normal to oily kayak aku, akan suka karena dia cukup matte ya. Mungkin kalau kulit kalian kering pakai produk ini udah nggak di set menggunakan bedak, oke-oke aja. Tapi kalau aku sendiri karena memang normal to oily, aku masih set. Biasanya sih aku lebih suka pakai loose powder. Tapi kali ini kita akan coba untuk compact powdernya yang Emina Daily Matte ini seperti apa hasilnya. Dan aku akan kasih lihat untuk package compact powdernya dulu ya. Awal-awal aku merasa ini kayak reveal bedak padat gitu nggak sih dari bentukannya. Tapi agak cukup gede. Dan pas dibuka, kalau reveal kan nggak ada kacanya. Dia ada dong kacanya di sini. Jadi kecil banget, udah gitu travel friendly nggak sih kalau misalnya kalian mau bawa itu nggak akan menu-menuin tas, bener-bener sekecil itu. Dan di bagian dalamnya itu ada puffnya. Dia tuh agak beda puffnya dengan puff compact powder pada umumnya yang sering aku lihat. Ini untuk puffnya tuh lembut kayak puff bedak zaman dulu nggak sih kayak gini. Aku nggak tahu sih karena ini udah jarang-jarang banget ditemui di bedak-bedak yang beredar pada umumnya, apalagi compact powder. Biasanya kan puffnya yang seperti ini ya. Untuk yang Emina Daily Matte ini ternyata kayak gini. Nanti kita langsung akan coba aja waktu dipakai di wajahku kayak gimana. Dan untuk shade natural seperti ini untuk warnanya, kayaknya sih juga masih masuk aja di skin tone aku. Di bagian belakangnya ini ada keterangan-keterangan kayak nama shade-nya. Di sini aku pakai 02 natural juga. Dan netonya ada 11 gram. Harga terupdate-nya nih 35.500. Tapi lagi ada diskon jadi 33.725. Lumayan ya. Menurut aku sih masih cukup terjangkau juga. Langsung aja aku akan pakai nih menggunakan puff yang ada aja ya. Waktu aku swap di bedaknya langsung ke angka cukup banyak. Dan ini akan aku tap-tap seperti biasa kalau aku menggunakan puff bedak. Itu di area T-zone aku aja. Karena memang area itu yang sering gampang berminyak. Jadi kayak bawah mata, hidung, dahi, sampai ke dagu juga. Jadi biar lebih nempel aja. Kalau aku lihat dari coveragenya ini sepertinya nggak terlalu menutup ya. Kayak gini hasilnya di sekitaran area bawah mata aku. Dia ini nggak terlalu banyak menambah coverage. Jadi ini memang compact powder yang mungkin medium cover menurut aku. Dan setelah aku perhatikan warna natural bedaknya ini tuh agak beda dari BB creamnya. Jadi kayak sedikit lebih gelap. Cuman ya masih oke daripada keputihan. Aku rasa sih ini masih bisa menyeimbangkan BB creamnya. Kalau seandainya mungkin di kalian keputihan. Oh ya, aku baru ingat aku belum kasih before after ya. Tadi sebelum dan sesudah menggunakan BB cream. Menurut aku sih ini hasilnya dia cukup bisa menyamarkan noda-noda yang ada di wajahku. Walaupun covernya masih medium ya di aku. Warna dari BB creamnya juga cocok di skin toneku. Hasilnya matte dan aku suka. Sekarang aku akan masuk ke hasil bedaknya kayak gini ya. Menurut aku dia ini hasilnya memang bener-bener bedak yang matte gitu, nggak yang kelihatan ada glow-nya. Terus untuk coveragenya seperti yang aku bilang tadi, sheer to medium. Jadi untuk compact powder sini nggak terlalu nutup. Masih wajar sih karena biasanya yang lebih nutup itu adalah powder foundation. Tapi memang hasilnya cukup flawless. Yang sepertinya agak sedikit berbedak nggak sih? Aku nggak tahu, padahal tadi untuk di area lain selain T-zone aku udah menggunakan brush biar hasilnya lebih natural, tapi tetap masih kelihatan agak sedikit berbedak. Dan tadi aku selesai mengaplikasikan bedaknya tuh sekitar jam setengah 12. Tadi yang aku pakai blushnya ini dari Emina juga, yang check lid blush, ini violet berry shade-nya. Udah gitu aku nggak menggunakan highlighter ataupun yang aneh-aneh di muka aku, jadi hasilnya masih se-matte itu. Dan kalau aku zoom nih di sekitaran area bawah mataku agak sedikit kering ya. Karena memang area bawah mataku itu agak sedikit kering dan rawan cracking. Jadi aku agak takut nih nanti dipakai lama apakah dia masih bagus. Kesimpulannya akan aku bandingkan dengan klaim produknya. Yang pertama ini yang Daily Matte Baby Cream.
Dia menyebutkan di sini bisa dipakai sebagai pelembab, primer, dan foundation tergabung menjadi satu Emina Daily Matte BB Cream. Kalau menurut aku sebagai pelembab sih di aku rasanya masih kurang ya, karena kurang lembab. Tapi kalau untuk primer ataupun foundation oke ya, dengan coverage yang masih medium di kulit aku, karena tadi kayak noda-noda masih kelihatan sedikit. Terus setelahnya dia juga mengklaim memberikan tampilan sehat, halus, dan glowing dengan finish semi matte untuk kulitmu. Kalau tampilannya di muka aku tadi terlihat lebih memang semi matte, cuman nggak glowing. Aku nggak tahu ya, mungkin di kulit kalian yang kering akan kelihatan lembab dan glowing, aku kurang tahu. Cuman di aku sih hasilnya semi matte. Dan sekarang aku akan masuk ke klaim bedak padatnya ya. Yang pertama dia menyebutkan UV filter, ternyata sudah ada perlindungan dari sinar UV. Ini kabar baik ya buat kalian. Kalau aku sih sebenarnya sudah selalu menggunakan sunscreen terpisah karena kulitku agak sensitif dengan sinar matahari. Jadi kalau misalnya bedaknya di gabungan ini akan menambah lagi ya perlindungan untuk wajah kita. Terus yang kedua di sini dia menyebutkan bedak padat yang ringan. Sebenarnya untuk BB cream maupun bedaknya ini sih dua-duanya ringan menurut aku, kayak nggak berasa berat sama sekali. Terus yang terakhir menahan minyak di wajah dengan hasil akhir matte dan tampak halus. Ini juga benar, tadi dipakai sampai sore masih kelihatan ya dia menahan minyak yang ada di wajah. Udah gitu memang finishnya matte di muka aku. Yang memang aku agak kurang suka ya dari bedaknya ini, itu di bawah mataku itu agak cukup kering. Jadi sekarang kita akan lihat untuk tes ketahanannya setelah aku pakai sampai malam, ini udah sekitar jam 10-an. Menurut aku ini hasilnya memang untuk coverage di selain T-zone itu masih cukup bagus ya, kayak masih nutup gitu. Tapi di T-zone aku sudah cukup berminyak dan ada yang melopek juga di sekitaran dagu karena mungkin aku pakai masker. Dan aku lupa ngasih lihat untuk maskernya, dia juga cukup banyak nempel di maskernya. Jadi seperti ini hasilnya di muka aku, di T-zone tuh udah banyak yang lumer. Udah gitu di area bawah mata aku akan perjelas di sini ya. Dia jadi kelihatan keki, kayak berbedak gitu. Coveragenya masih oke, tapi kering menurut aku. Perbandingannya kelihatan ngeblok-ngeblok gitu ya, di sekitaran T-zone itu lumer, sedangkan di area bawah mata kelihatan kering. Ya itu tadi yang aku bilang dari awal, karena aku merasa memang bedaknya ini cukup kering di bawah mata aku. Alhasil setelah dipakai seharian ternyata memang cukup keki. Dan kesimpulan akhirnya setelah lihat hasilnya di wajahku, untuk yang Daily Matte BB Cream di aku sih aku masih bisa pakai. Karena memang dia ini teksturnya ringan, coveragenya cukup oke ya. Udah gitu yang aku suka, warnanya tuh cocok gitu dengan skin toneku. So memang sesuai namanya masih bisa banget dipakai sehari-hari. Terus untuk compact powdernya sebenarnya bukan favorit buat aku, karena yang pertama untuk coveragenya kurang di wajah aku, jadi aku nggak berani tes ketahanan pakai bedak aja, karena pasti nggak akan nutup noda-noda yang ada di wajah. Terus yang kedua hasilnya juga matte banget yang kelihatan berbedak, jadi ketika dipakai lama itu agak keki sih di muka aku. Walaupun mungkin hasilnya akan bisa beda-beda ya di tiap orang, jadi kalau misalnya kalian udah nyobain salah satunya, baik yang BB cream ataupun compact powder, atau keduanya, kalian bisa sharing dengan komen-komen di bawah. Pengalaman kalian seperti apa? Dan karena memang aku suka dengan BB creamnya, aku coba nih hari ini di makeup lookku. Aku kombinasikan si BB cream dengan salah satu bedak yang aku suka nih dengan hasil agak glowy dari Makeover Hairstay Radiant Finishing Powder. Karena menurut aku hasilnya akan lebih smooth ya kalau menggunakan powder yang finishnya agak shiny gitu. So seperti ini hasilnya di makeup aku setelah menggunakan produknya Makeover Hairstay. Menurut aku sih lebih smooth dan natural gitu nggak sih? Di area bawah mataku juga nggak tampak kering. So mungkin ini bisa dijadikan salah satu rekomendasi juga ya kalau misalnya kalian suka si BB creamnya tapi hasilnya nggak pengen terlalu matte. Tapi yang pasti untuk keduanya ini dengan harga yang terjangkau, kalau dipadukan memang bener-bener bisa mengontrol minyak. Jadi kayak sampai sore itu masih bagus. Walaupun di malam harinya udah banyak lumer, tapi untuk ukuran harga segini sih udah oke menurut aku. So setelah lihat reviewku kali ini, kira-kira gimana? Kalian tertarik nggak untuk beli produknya? Salah satunya BB cream atau compact powder? Atau dua-duanya nih? Komen-komen di bawah. Dan akhirnya selesai sudah ya untuk video reviewnya produk dari Emina Daily Matte, ini BB cream dan compact powder. Udah lunas ya buat kalian yang nungguin reviewnya. Semoga bisa bermanfaat dan membantu juga. Terima kasih buat kalian yang udah selalu nonton videonya sampai akhir. Kalau kalian suka videoku, pastiin untuk klik tombol like. Dan sampai ketemu lagi. Bye!